Mas Denan saran ini nanti sini kasih ini kasih ini. Nah misal kayak di sini kasih kan ada mistis-mistisnya ya, kasih hal-hal mistis. Gunung apa sih yang paling mistis, bener mistis terus katanya salah kan karena banyak fenomena fenomena astronomia juga kan. Terus kalau tadi kakak yang sebut ya ada keranda terbang. Aku tuh pertama kali belajar Roblox Studio itu dari YouTube kak. Jadi otodidak karena pada saat itu corona kak. Aku kelas SMP kelas 2. Langkah liar dari negeri penjelajah. Episode kali ini sangat menarik. Soalnya ini bagian suka berpetualangan tapi belum sempet ke dunia nyatanya, bisa ke visualnya. Siapa sih yang akan kita kulik saat ini? Beliau ini atau sosok ini pembuat game, pembuat kayak semacam wadah ya, di salah satu game yang bisa ngebuat kita berjalan-jalan di visualnya dulu kalau belum bisa ke yang aslinya. Siapa sih? Nah, ini ada Kak Denan dari Halo, Nusantara halo. Expedition. Nah, halo. Mau tahu nih, sebelumnya apa kabar? Aku baik kak. Baik kak. Oke, kita ngomongin yang pertama dulu nih. Nusantara Expedition itu apa sih? Oke, Nusantara Expedition Studio itu semacam kita komunitas game studio. Jadi kayak kita ada banyak studio, salah satunya adalah Nusantara. Nusantara sendiri itu adalah sebuah studio developer. Jadi kita membuat game temanya dengan alam kak. Jadi kita sendiri tuh temanya kayak buat gunung tapi di Roblox, tapi dengan under si Nusantara itu gitu. Oke, itu emang dari orang-orangnya sendiri yang ada di Nusantara Expedition Studio itu semuanya suka naik gunung, suka alam atau gimana? Oke, ini information aja. Jadi kita emang gak suka naik gunung sih. Saya sendiri bukan tipe orang yang bukan lebih gak suka sih, tapi gak pernah. Jadi aku sih dulu ngulik-nguliknya lewat YouTube aja kak. Oh. Jadi tapi di NES itu emang rata-rata masih pada sekolah. Jadi mungkin keterbatasan dari segi aktivitas yang dimana orang-orang tuh di NES itu kayak belum tahu tentang dunia gunung itu. Tapi kita mempelajari lewat sebuah YouTube dan Google lainnya lah, sumber lainnya. Oke, tadi kita garis bawahin, ini sekolah ya? Masih sekolah? Iya, bangun NES itu pas saat aku kelas 3 SMA. Jadi di situ saat akhir-akhir sekolah, aku tuh bangun si NES ini pada saat ujian. Jadi kayak aku ngulik-ngulik game-game gunung-gunung di luar sana. Terus aku jadian di yang versi Indonesia gitu kan. Itu tahun berapa? Itu baru 7 bulan lalu. 7 bulan lalu. Aku bangun NES dari 7 bulan lalu sih. Kamu harus tahu ya, Iya. ini tuh yang mainin di Nusantara Expedition tuh banyak dan usianya pasti beragam. Bahkan Iya. ada yang udah pada tua-tua Iya. ya pasti. Nah, kita tuh pasti juga nggak menyangka ya kalau misalkan yang ngebuat ini itu masih muda banget. Itu semuanya memang masih usia-usia segitu ya? Ya karena kita sendiri kan dari base player Roblox ini kan rata-rata umur-umurnya masih masih muda-muda semua ya. Jadi pada saat gunung itu sebelum ada tren gunung itu emang rata-rata player yang saya temuin ini masih muda semua. Jadi kayak aku tuh narik beberapa developer kayak dari teman-teman aku dan staff lainnya gitu sih Kak. Nah, kenapa milihnya temanya gunung? Sedangkan ya, kalian kan bahkan belum pernah ya, belum Iya. pernah naik gunung. Kenapa tiba-tiba pilihnya tuh Oke, karena pada saat itu aku ngelihat ada salah satu game di luar sana Kak yang dimana temanya tuh gunung. Ada namanya Mount Everest yang dimana gunung itu cukup susah bagi saya. Jadi aku pengen buat yang versi lokalnya atau Indonesia karena di situ hanya beberapa saja, bahkan hitungan jari saja yang temanya Indonesia gitu. Kayak dulu tuh aku lihat ada Mount Rinjani sama Merbabu-Aja, tapi milik developer lain. Nah pada saat itu aku milih tema Indonesia karena pertama aku pengen buat jauh lebih bagus lagi Kak, jauh lebih realistik dari segi jalur, dari segi tiap posnya, dan juga summitnya yang pasti ya, kan orang-orang pasti semua pengennya fotonya di puncaknya. Ya itu sih Kak, jadi aku kepikiran buat yang versi Indonesia karena Indonesia juga lagi dulu tren semenjak naik gunung gitu ya, kayak pada naik gunung semua kan, jadi itu sih. Nah, kan kalian belum pernah naik gunung nih. Terus untuk kayak jalurnya, terus puncaknya itu bisa mirip karena tuh hampir-hampir mirip ya. Makanya kebanyakan teman-teman aku tuh ini soalnya realistis sih, Bang. Itu ngambilnya dari mana? Aku dari segi referensi ambil dari sumber dari Google sih Kak.
dari Google, bahkan dari YouTube juga beberapa konten creator. Jadi aku cekin satu-satu dari segi, jalurnya. Jadi kayak aku tuh ngeliatin, jalur-jalurnya, Kak. Jadi di tiap video itu aku tuh ngeliatin dari segi misal pos satunya tuh kayak gimana sih bentukannya, aku ngeliatin terus aku, jadiin di Roblox gitu. Jadi aku kayak ngeliat ini aku pause dari segi kanannya, misal di videonya di kanan ini ada apa gitu. Jadi misal ada, rumput-rumput, ada pohon gede, aku taruh pohon gitu, gitu. Jadi semua referensi itu semua dari, sumber-sumber Google dan YouTube gitu sih. Wow, ini menarik nih. Terus, satu satu misalkan, kamu bikin, kayak Mondromo gitu ya, atau setiap setiap tempat yang dibikin itu kira-kira berapa lama? Kalau dari segi, berapa lama ya, kita pasti, banyak banget, masalahnya apa tantangannya ya, jadi lumayan cukup lama kalau di Mondromo sendiri ya. Tapi kalau aku balik lagi buat game yang sebelumnya, yang kayak, Slamet, Salak, itu aku buat kurun waktu seminggu, 2 minggu. Jadi, kalau Salak sendiri tuh agak sebulan, tapi kan udah ada basic sistemnya ya. Jadi gunung lain tuh tinggal kayak Slamet tuh aku buat seminggu. Tapi kalau Mondromo sendiri itu karena aku udah masuk ke jenjang kuliah ya, itu susah banget untuk manage waktu. Karena waktu di kuliah itu udah padat banget, Kak. Jadi kayak aku tuh bingung gitu kayak, "Ah, ini mana dulu yang diprioritasin nih?" Karena kalau, dari Mondromo sendiri kan orang-orang yang nungguin member ya, tapi kalau kuliah kan mungkin dari tugas-tugas kuliah. Jadi itu waktu kan aku salah 2 bulan 3 bulan sih, Kak. 2 bulan, 3 2 bulan. bulan 3 bulan. Itu yang paling lama atau Paling lama paling lama 2 bulan, 3 bulan? Kalau yang paling iya. cepat Paling cepet di Slamet. Slamet itu seminggu aja, Kak. Itu menurut aku lagi high vibe-nya buat, gunung dan tema alam. Karena di situ, orang-orang tuh pada nyarinya vibes yang temanya pemandangan gitu, Kak. Jadi aku langsung cepet, langsung developing buat yang Slamet di waktu seminggu, itu paling cepet. seminggu aja? Seminggu, aku tuh kayak bangun tidur langsung kayak langsung ngerjain lah pokoknya. Aku tuh sampai kayak telat makan segala macam kayak iya demi buat si Gunung Slamet itu. Nah, kalau misalkan udah jadi nih ya, Mhm. udah jadi, terus suka riset nggak sih ke orang-orang ini kurang apa kurang apa kurang apa, apa langsung dijalanin aja atau mungkin ada kayak, diubah gitu? Mhm. Jadi kalau misal dari segi riset ke teman-teman kita ada ya, karena, jadi kita ada di komunitas Discord juga, di dalamnya tuh ada beberapa yang pendaki asli, Kak. Ada yang udah pendaki ke Rinjani, ke ini, jadi kita kadang suka nanya gitu, "Di sini tuh trek-nya mirip nggak? Terus tambahin apa?" Misal tambahin sini ada daerah itu licin, lumpur, kita kasih lumpur yang licin-licin. Jadi kayak kita suka sharing-sharing juga ke member sih, kayak kita adain, stage, jadi kalau di Discord ada stage voice gitu, Kak. Jadi semuanya join, mereka tuh kayak bisa saling berkomunikasi gitu kayak, "Mas Denan saran ini nanti sini kasih ini kasih ini." Nah misal kayak di sini kasih kan ada mistis-mistisnya ya, kasih hal-hal mistis gitu. Jadi, ya kita nggak nanya ke member juga sih, apalagi member-membernya juga rata-rata masih pada anak-anak juga, Kak, yang suka naik gunung. Jadi mereka suka kayak yapping-yapping gitu kayak, "Aku Bang Denan aku pengen adain ini di jalannya, coba ada monyet di atasnya kayak di pohonnya." Itu kita coba implementasiin gitu ya. Kan aku sempet ikutan main nih, Heeh, sempet ikutan main, kayak misalnya di Bromo, itu mhm, kan jalannya kan landai, entar turun tiba-tiba ada yang loncat-loncat gitu, ada iya. kayu-kayu itu, terinspirasi dari mana? Kayak Kalau gitu. kayu-kayu sendiri ya, karena di Indonesia sendiri itu, rata-rata, audiensnya itu pengennya yang bertantangan. Jadi kayak pengennya tuh ada rintangan. Kan kalau di Bromo sendiri kan salah satunya ada lompat ya, kalau yang lainnya tuh kita nggak ada, jadi pure jalan, nggak ada kan kalau mendaki asli kan nggak ada lompat-lompat kan ya. Jadi kita pure jalan, tapi kalau di Bromo ini karena aku ngedenger, beberapa saran dari, teman-teman, bahkan hampir semuanya gitu, Kak. Jadi kayak pada minta untuk, "Kak, Bang Denan tolong, dibuat rintangannya jauh lebih seru, lompat-lompat." Karena kalau misalnya cuma jalan doang, orang-orang tuh pada bosen, Kak. Jadi kayak, "Ah, jalan doang," gitu, jadi mereka tuh ngantuk, apalagi kan di layar ya, kan kena cahaya LED apa sih, cahayanya lah ya. Jadi mereka kayak ngantuk, jadi kita kasih yang lompat-lompat gitu, ada papan-papannya. Berarti itu yang ngebuat tantangan juga? Iya, tantangan. Walaupun nggak ada realistisnya, tapi setidaknya kita memberi hiburan lewat tantangan itu, Kak. Nah, Kak Denan itu dimainin juga sendiri? Main sendiri, Bisa? bisa. Aku yang Mana mungkin kalau bisa ya, mungkin. iya iya. Ya, kalau misalkan bikin game itu ya, biasanya itu semuanya ikut serta atau Mas Denan sendiri? Kalau kita development itu kita, ada beberapa tim, Kak. Jadi kita ada tim, bagian builder. Jadi buat misal ada di gunung itu ada misal ada pos yang bentukannya tuh bangunan.
Itu kita ada tim-timnya. Jadi kalau di NES sendiri tuh ada sekitar 4 orang. Ada programmer, ada train artis. Jadi train artis itu yang buat alam-alamnya Kak, yang buat apa sih? Segi apa sih bentukan si ininya, si gunungnya. Terus ada juga yang modeler. Misal ada kita juga ada hiking pole, terus ada tenda-tenda, itu ada dari bagian modeler. 3D artis lah bahasanya, 3D modeler. Jadi kita emang bagi tugas aja sih Kak. Terus gimana cara kalian mengatasi bug? Oh bug ya. Bug. Kalau bug itu kan error ya. Mm-mm. Kita lebih ke tanya ke member. Karena rata-rata tuh member yang merasakan bug-bug itu kayak error. Misal Bang Denan di jalur ini ada invisible wall, kayak semacam yang nggak bisa dilewatin. Itu mereka akan melaporkan, kita ada sebuah server Discord yang dimana orang-orang tuh bisa ngelaporin kalau misalnya ada bug. Misal ada error-error lah, masalah error dari sistem, misal dari gamenya tuh ada dari segi programmingnya ada yang error nih. Mereka biasanya ngelaporin lewat Discord. Kayak nanti mereka buka tiket, mereka bakal kayak nanti di sini ada error Kak. Nanti kita langsung ke diskusi sama tim, kita benerin gitu. Kita fix bugnya lah, cari solusi. Berarti revisi itu tetap ada ya? Revisi pasti ada. Kita setiap minggunya juga ada evaluasi Kak. Misal evaluasi dengan bacain, misal member-member tuh pada pengen ada bug ini tuh ada yang benerin. Jadi kita evaluasi ke tim NES sendiri. Oh, jadi revisi itu selalu ada. Selalu ada. Nah, kalau untuk NES sendiri, kita sebutnya NES ya. Iya NES, NES. Kalau untuk NES sendiri itu udah berapa gunung yang dibikin? Itu gunung. Bahkan aku sampai lupa nih, ada Merbabu, Merbabu, ada Rinjani, terus ada Salak, ada Bromo, terus ada satu lagi apa ya? Selamat udah ya tadi ya? Kayaknya ada 5 deh Kak, ada 6 sama Bromo. Ya sih, sih. Yang paling pertama dibuat apa? Yang paling pertama itu Gunung Salak. Kayaknya Salak tadi lumayan ini ya. Sulit gak sih? Salak tuh ada yang horor, ada yang enggaknya ya? Ada horornya. Karena pertama kali itu gunung yang aku buat itu Salak Kak. Jadi pas awal Salak dirilis itu hype banget. Orang-orang tuh pada mungkin karena gunung pertama NES ya. Dan juga gunung pertama yang mungkin ada brandingannya di suatu sosial media kan aku upload ya. Terus hype rame banget tuh. Jadi kita buat gunung pertama tuh Salak. Terus ada horor juga, ada jump scare, tapi member kalau bagi teman-teman yang takut itu kalian bisa matiin aja. Jadi kalian bisa matiin aja di settingannya. Jadi ada settingan horror mode-nya dimatiin gitu. Oh gitu, iya. Kalau kemarin yuk coba Salak, tapi yang horor gitu. Iya. Penasaran apa terus ngeliat di TikTok, wah ada keranda terbangnya lah, Oh, ada pocongnya lah gitu. oke. Itu tahu dari mana sih kalau Salak itu horor? Kalau Salak itu horror, aku tahu dari sumber sih Kak. Jadi kayak aku search di Google. Terus aku cari kan kayak gunung apa sih yang paling mistis, bener mistis. Terus katanya Salak kan karena banyak fenomena fenomena seremnya juga kan. Terus kalau tadi kakaknya sebut ya ada keranda terbang. Jadi emang itu dari timnas Kak. Jadi kayak ibaratnya cosplay Kak. Jadi kayak ada timnas yang lewat komputer, mereka tuh jadi gabungkan si keranda itu. Terus mereka tinggal pakai fly. Jadi kayak mereka terbang. Jadi member tuh kadang kalau itu bahasanya admin tuh pada iseng gitu Kak. Jadi kadang ada anak kecil pasangan nih lagi berduaan terus kayak mendaki kan dia lewat terus ada keranda terbang pada takut bahkan sampai keluar game Kak. Itu sih lucunya sih. Itu tapi asik juga jujur. Tapi mereka kadang nggak serius banget lah, tapi kayak lebih have fun aja gitu sih. Tapi apa semua gunungnya itu ada settingan horor ya? Kalau di Bromo nggak ada. Kalau sisanya ada. Tapi mereka emang bisa kalian bisa matiin lewat settingan aja. Jadi settingan tuh ada horror mode-nya, bisa di on atau nggak off gitu. Oh gitu. Kalau untuk yang terbaru dibuat apa? Apanya ini Kak? Gunung yang paling terakhir dibuat nih. Bromo baru banget. Kita baru. Oh itu kan yang tadi kita mainin tuh. Ya baru 2 minggu lalu. Jadi kalau Bromo sendiri itu kita nggak tapi kalau dari segi bentukan Bromonya itu kita membuat 1:1 Kak. Jadi lewat Google Satelit kita implementasiin ke Roblox. Jadi kayak kita ngedeteksi kayak UV map gitu Kak. Kita masukin ke Roblox. Terus di Gunung Bromo itu yang bikin beda dari gunung yang lain tuh pertama kita tuh bisa ngendarain jeep Kak. Asik banget kan. Jadi orang-orang tuh bisa naik jeep. Ada tuh di bawah kalau misalnya kakaknya udah kan lewat atas ke bawah tuh ada jeep. Jadi orang-orang bisa nyetir jeep. Belum sempet sampai situ kita. Ya, mungkin orang-orang kan kalau di asli kan kayak pengalaman cuman foto di jeepnya. Kalau di game mungkin bisa naikin gitu. Jadi suatu hal yang unik juga sih. Gitu. Keren. Terus
Kalau misalkan tadi kan, bisa naikin jeep. Mhm. Bisa naikin jeep, terus, nggak semuanya juga ada horor-horornya. Terus menurut, Kak Dian juga apa sih makna mendaki virtual di Roblox? Oke, kalau mendaki virtual ya, kalau misal kita bandingkan dengan mendaki asli kan cukup menguras tenaga, mental, segala macam ya kan, Kak. Kalau misal di Roblox mungkin cuman ke mental aja sih, karena pasti kan orang-orang kan suka jatuh segala macam. Tapi kan kalau balik lagi, kalau mendaki asli kan resikonya kan sangat rendah ya, nggak ada bahkan kan. Kalau di asli kan mungkin ada resikonya, mungkin ada orang yang memaksakan mendaki di gunung yang belum mereka seharusnya gitu ya. Mungkin mereka masih pemula, mereka paksakan kan jadi bahaya juga, tapi mereka bisa lewat virtual aja gitu sih, Kak. Jadi mendakinya di Roblox gitu. Jadi mungkin dari teman-temannya kayak, jangan main situ, iya jangan mendaki di situ, mungkin bisa di Roblox aja gitu. Soalnya kan kalau di asli kan ngeri juga. Jadi resikonya jauh lebih pendek. Nah, di Bromo itu aku ngelihat ada brand ya, Mhm. itu bisa, masuk brand itu ceritain dong? Oke, pertama ya, kalau masalah brand itu, kita pertama kali masuk itu karena, kita kan emang di sosial media kita menerapkan, ada email, Kak. Jadi kalau misalnya orang-orang mengajukan kolaborasi, kerjasama itu ada di email. Terus, pertama kali itu saya juga nggak expect, karena itu dari brand lumayan cukup besar ya, lumayan gede dan saya juga nggak expect banget karena apalagi brand-nya brand sesuai dengan yang temanya tuh kulit gitu. Terus ya udah akhirnya kita berawal dari di kontak sama tim mereka, saya mengajukan ide kayak misalkan kalau di Bromo itu ada sunscreen, Kak, ada untuk yang kulit kan, kesehatan kulit. Terus itu ya orang-orang tuh, saya ngajuin ide kalau misalnya orang nggak pakai sunscreen, itu bisa membuat kulit jadi, nggak sehat lah, jadi gelap gitu. Brand apa aja yang udah Brand ini boleh sebut? Oke, nggak apa. Oke, kalau brand sendiri ada GoPay, ada Shopee, terus ada Pigeon Teens. Tadi yang brand skincare itu ada Pigeon Teens, terus juga kita masih ada yang masih belum ini, mungkin belum bisa disebut ya. Mungkin masih ongoing, masih hasil development, masih di progress gitu sih, Kak. Jadi cukup banyak lah kalau di gunung itu. nah, ini ada nggak sih, reaksi komunitas mendaki saat main Hmm. game ini? Kita waktu itu sempet, upload di TikTok ya. Terus dari ada, sosmed Gunung Salak atau Gunung Kerinci, sorry. Gunung Kerinci itu bahkan nge-upload, Kak, di story mereka di Gunung Kerinci. Aku tuh kalau nggak salah di official gunungnya deh. Jadi kayak mereka nge-upload ada gunung di Roblox gitu. Terus kalau dari reaksi pendaki itu ada, beberapa pendaki yang komen di TikTok aku, "Wih mirip banget." Terus aku liat TikToknya, wah ini orang fotonya di gunung semua, Kak. Jadi kayak, waduh, digapain sepupunya gitu. Jadi tapi senang juga jujur, mereka juga kasih kayak, "Weh keren banget mapnya, kayak sesuai dengan aslinya, kembangin terus," gitu sih, Kak. Mereka tuh pada support sih, Kak. Ada yang support, ada yang enggak juga. Yang enggak tuh kadang ada beberapa orang yang kayak mungkin bahasanya kayak dia agak-agak gimana gitu ya, dia kayak mendaki kok di Roblox, tapi mereka gunung-gunungnya tuh kayak gunung-gunung masih di bawah gitu loh, tapi mereka tuh pada kayak ngehujat lah, tapi kita tetap tetap fokus dengan tujuan kita buat gunung gitu sih. Aku tuh nggak expect ya, kamu masih muda banget Iya. gitu kan. Pertama kayak bikin-bikin game itu apa di Roblox ini atau pernah sebelumnya sih? Oke, kalau aku sendiri itu belajar Roblox Studio. Jadi kalau kalau kalian pengen belajar Roblox Studio, itu kalian bisa dicek di YouTube itu. Jadi banyak banget tutorial. Jadi aku tuh pertama kali belajar Roblox Studio itu dari YouTube, Kak. Jadi otodidak, karena pada saat itu corona, Kak. Aku kelas SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu aku cuman modalin laptop, karena kan kita kan Zoom ya. Jadi cuman laptop, terus pada saat Zoom itu aku tuh, iseng-iseng main Roblox. Jadi ya aku dulunya hanya player biasa. Jadi kayak cuman main sama teman-teman, kenal teman-teman virtual yang aku nggak kenal. Terus tiba-tiba aku nemu ini, Kak, nemu sebuah, studio dari Roblox-nya sendiri. Jadi kan aku udah seneng main Roblox ya, terus aku nemu Roblox Studio. Akhirnya aku iseng-iseng buat game-game random gitu, Kak. Awalnya aku buat game pesawat, game kereta, game mobil, semua aku coba, Kak. Banyak banget. Aku tuh kalau misalnya aku bisa kasih lihat ya, tapi ada laptop aku ada ribuan game yang aku udah buat. Nanti bisa dilihat ya. Ya nanti aku screenshot kalian. Wow. Ya, jadi ada banyak banget game yang aku buat kayak cuman iseng aja. Jadi emang semua itu aku berawal dari iseng, Kak. Terus aku dulu sempat juga buka komisi kalau aku tuh kayak ada jasanya. Jadi Roblox tuh luas banget, Kak.
ada pokoknya luas banget, gak cuma main game, gak cuma buat game, kita juga bisa menjual sebuah produk dari 3D-nya. Aku belajar dari Roblox Studio segala macam. Itu dapatin pendapatan juga Kak, penghasilan. Wah, Alhamdulillah. hebat. Itu di saat umur kelas 3 SMP. Itu aku dapat 500.000 per tahun, itu aku udah seneng banget. Ke kelas 3 SMP. Iya, 3 SMP. 500.000 itu lumayan loh. Iya. Pasti pengen lagi. Berarti Iya, itu dia. jago coding juga dong. Kalau coding, ini fun fact juga, aku nggak bisa coding Kak. Ah, Jadi Kak, bagi teman-teman yang nggak ngerti coding itu kan juga bisa belajar bagian builder, 3D modeler, animasi sesuai dengan passion masing-masing aja Kak. Karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk belajar 3D coding ya. Jadi kalian juga di Roblox tuh luas banget bisa belajar building. Misal kita buat bangunan. Aku sendiri juga di salah satu studio game besar Kak. Kan namanya Car Driving Indonesia. Jadi itu aku developer di situ. Makanya aku cukup ada pengalaman lebih untuk buat game gunung ini. Jadi udah ada pengalaman lah. Gitu sih Kak. Jadi berawal dari iseng main game gitu, main game, buat game. Terus aku masuk ke studio besar, ada Car Driving Indonesia. Terus aku tuh buat game juga, game game aku sendiri, kereta api Indonesia. Jadi kayak bagi teman-teman yang suka main kereta itu bisa main game kereta. Habis itu aku kayak kepikiran, wah kayaknya game gunung, game tema alam nih seru. Apalagi aku dapat referensi yang dari game luar itu, gitu sih Kak. jadi seberapa besar sih potensi game bertema alam? Kalau berpotensi ya, sekarang di Indonesia itu sebenarnya agak cukup ini Kak, aku juga cukup kecewa sih karena banyak orang-orang yang buat game gunung tapi nggak ada vibes gunungnya. Bahkan aku juga ada temen, dia tuh buat Gunung Talang, ada di Sumatera, tuh bagus banget tapi dia sepi player tuh sepi. Dan potensi menurut aku sih banyak banget sekarang player yang mungkin lebih pengennya ke game-game rintangan. Dan juga banyak beberapa orang yang buat game gunung tuh menggunakan kata gunungnya aja, tapi gak ada gunungnya. Yang dimana kan jadi ketimpa nih Kak, gunung-gunung yang asli dengan misal ada gunung namanya gunung, aku mungkin nggak berani sebut ya, mungkin nama-namanya itu nama-nama nggak jelas gitu Kak. Itu kan jadi gunung-gunung yang kita udah buat itu ketimpa Kak, bahkan mereka lebih jauh lebih rame, sedangkan kita tuh jadi sepi karena mereka lebih mungkin dari segi game itu lompat-lompat di langit tapi gak ada gunungnya. Nah menurut aku kalau potensi alam sih agak susah ya Kak ya, karena mereka udah terasut ke sana. Tapi kalau misalnya aku sih pasti akan terus berkembang, terus cari ide baru di mana supaya kita bisa lebih explore di dunia alam tuh potensinya tuh lebih besar lagi. Yang misalnya aku ada niatan buat Raja Empat, terus Labuan Bajo, jadi orang-orang tuh enjoy di kapal gitu Kak. Itu kita lagi on progress. Itu lagi akan datang nanti ya. Iya akan datang gitu Nah, sih. kayak tadi kan temen bikin Gunung Talang, Pohon Sepi. Iya. Nah, seberapa yakin untuk Kak Denan sendiri tuh pas bikin gunung-gunung ini pasti rame nih. Kalau yakin sih kita pasti optimis ya pengen yang rame. Cara ngenalinnya gimana? Cara ngenalinnya aku menggunakan metode yang pertama sih Kak. Aku kan dulu di gunung pertama aku kan aku upload di sosial media. Itu ramai banget. Itu 1-2 juta views gitu. Aku tuh dapat likes tuh nggak usah ratusan ribu likes lah. Itu cukup ramai banget untuk di Roblox. Jadi salah satu cara aku sih paling membuat konten tentang gunung itu. Misal ada gunung baru nih di TikTok gitu. Terus orang-orang tuh pada pada wah game apa nih gitu. Jadi gamenya tuh rame. Apakah ada ini nih, ada ekspedisi baru tentang gunung selain yang tadi akan datang? Ada gunung lain yang Kalau mungkin akan oke. bikin? Gunung lain sih kita pasti ya. Kita pengen buat gunung lain yang mungkin in game view-nya tuh lebih beda. Jadi kita pengen cari atau riset gunung-gunung mana nih yang menurut teman-teman. Jadi kita kalau buat gunung sih berdasarkan ini Kak, voting. Jadi kita tuh di Discord kita kayak voting ke member gitu, kayak kalian mau pada gunung apa, nanti kita adain polling. Jadi kayak mereka pilih mau pertama misal Gunung Salak, Gunung Kerinci, jadi mereka pilih gitu mau gunung apa yang selanjutnya, tapi yang belum dibuat. Jadi kita mengikuti apa kata pemain aja sih Kak. Kalau gunung-gunung yang terbaru kita belum ada pikiran karena jadi aku sih padat banget Kak. Parah, aku kayak padat banget untuk buat gunung. Soalnya masalah kalau buat game gunung itu di manajemen waktu Kak. Tuh, jadi agak susah juga kalau buat mikirin gunung baru ya. Ini kan hebatnya, soalnya bikinnya itu virtual. Kamu belum pernah naik gunung. Ada nggak sih rencana kayak, saya pengen deh ke sini ngerasain langsung gitu? Aku pengen sih. Mungkin aku bisa, soalnya kemarin dari Ines sendiri kita juga pengen ngadain semacam meetup Kak. Jadi teman-teman kita tuh yang dari jauh-jauh semua itu pada jadi satu, terus kita kayak explore. Tapi gunung yang mungkin pemula kali ya, yang nggak terlalu susah, yang seru lah. Itu nanti kita pengen sih. Kayak pengen coba mendaki. Walaupun aku sendiri belum pernah, tapi aku mau coba sih. Pasti. Nah,
rencananya dong, kasih, eee, apa, kasih Iya. kisi-kisi, akan ada di mana itu? Oh Mungkin pada mau ikutan juga oh nih? iya, temen boleh sih teman-teman kalau mau ikut ya. Tapi kalau rencana sendiri sih kita belum nentuin. Tapi yang pasti tunggu teman-teman aku juga dari NES ini tunggu waktunya tuh nggak sibuk Kak. Karena kan mungkin ada yang jadwalnya mungkin keganggu atau gimana, takutnya misal kita fix di sini mereka ada yang nggak bisa. Tapi kita pengennya sih di tahun ini sih di akhir akhir tahun, pas saat libur sih. Nah, kalau suatu hari teknologi VR itu makin berkembang, Mhm. kalian mau bawa Nusantara Expedition ke level imersif seperti itu. Kalau memungkinkan langkah liar siapa jadi kontributor? Oh itu pasti kita pasti butuh banget sih karena kita kan butuh referensi ya. Kita butuh referensi tapi kalau misalnya dari VR pasti Kak. Tapi kalau di Roblox sendiri kalau kalian nggak tahu juga kalian juga bisa main gunung kita di VR. Jadi kayak aku sempat lihat ada orang yang live itu sambil VR Kak di Gunung Salak. Jadi mungkin kalau sekarang VR kan biayanya cukup tinggi ya harganya. Mungkin orang-orang tuh belum terlalu ke arah sana karena mungkin masalah biaya. Tapi kalau dari VR sendiri pasti Ines pengen sih. Jadi kayak kita pengen buat gunung yang kelihatan tuh realistik banget di kacamata VR ya. Kalau di VR kelihatannya tuh jauh lebih realistik, ada suara burung misal di mana, suara jangkrik segala macam. Pasti kan jauh lebih seru kalau dengan pengalaman VR ya. Pasti kita bakal push di situ sih. Kalau misalnya emang udah berkembang ya. Nah, balik lagi ini kan soalnya banyak ya, kayak misalkan ada yang bikin tadi ada bangunan di dalamnya, terus, bikin-bikin pohon. Nusantara Expedition itu sebenarnya ada berapa orang sih? Kalau dari orangnya ya, kita tuh ada 13-14 orang Kak. Banyak juga ya? Ya karena kita juga terbagi tim. Ada yang di bagian Discord, itu Discord tuh seperti kita menerima saran, kritik, atau misal ada yang komunikasi, mengirimkan media juga. Jadi kan kalau biasa kan kalau di Discord kita itu ada yang foto-foto ya. Itu kadang dikirim di situ. Jadi mereka saling kirim gitu loh kayak weh lagi foto sama pasangannya gitu. Jadi nah di lain itu kan di Discord itu kan ada beberapa orang yang menggunakan kayak ada yang kena link gitu ya. Jadi kalau tim kita itu ada 13, ada beberapa yang bagian Discord. Discord memantau ada orang yang ngirim link-link yang tidak pantas atau yang kayak gimana, itu pasti di handle sama tim Discord. Dan itu juga ada developer yang buat game-gamenya. Misal ada yang buat programmingnya, 3D-nya tadi aku udah sebutin. Jadi tim kita tuh beragam-ragam Kak. Ada yang bagian manajemen juga gitu. Iya. Masih muda soalnya, hebat Iya. kan? Ya lumayan sebenarnya aku juga dari Roblox ini ya. Jujur aku tuh saat kuliah kan aku masuk ke information system ya. Itu cukup relate banget Kak. Apalagi kayak aku tuh masih umur sekarang ya. Maksudnya ibaratnya kayak mungkin gak banyak orang yang mungkin tahu skill-skill dalam dunia bisnis ya Kak. Hal itu tuh semua relate di dunia perkuliahan. Jadi sepenting itu kayak belajar buat game, bikin studio. Aku sendiri kan juga udah buat punya studio ya. Jadi kayak aku ada pengalaman gitu. Itu developer-nya gitu ya, dana itu dari mana sih, Kak? Oke, kalau dananya sendiri itu kita tuh kalau awal aku buat gunung di NES itu aku semua pure dari duit aku. Jadi kayak misal duit dari jajan sama gajian yang tadi aku join di game yang studio-studio car driving itu, duit itu aku kumpulin untuk bayar suatu programmer. Jadi kita berawal dari dua orang. Dua orang ini aku tarik-tarik nih, terus kita buat game, itu pasti di game itu kita pasti butuh banget dong balik modal. Karena nggak mungkin kita biarin si orang-orang developer kita tuh ya udah gamenya cuma sekali dibuat yang sekali bayar gak dapat duit kan cukup ini juga kan merugikan. Terus cara aku untuk membalikannya itu dengan cara kita buat game pass Kak. Jadi ada namanya game pass kayak top up. Jadi misal ada kita jual hiking pole. Jadi kan kalau kakak main game aku kan ada hiking pole ya. Kalau di hiking pole itu kan jadi cepet. Jadi kalau misalnya kakak beli tuh jadi cepet jalannya dibanding dengan orang-orang yang nggak main nggak pakai hiking pole. Terus di kita jual Kak, hiking pole-nya. Jadi kayak Roblox gitu. Nah, kalau di Roblox ini ada namanya developer exchange. Jadi orang-orang yang beli Game Pass kita, itu Roblox-nya akan masuk ke komunitas kita kan. Itu bisa dijadiin ke dolar. Itu mungkin gak banyak orang yang tahu. Ah, itu aku juga baru tahu. Aku Iya, kira tuh kalau misalkan beli sesuatu dari situ, ya udah itu buat dari Roboknya gitu. iya. Oh, dia tetapnya ternyata malah ke developernya ya? Iya, jadi kayak duitnya itu misal kita dapetnya Robux sih Kak. Jadi kayak Robux itu di-convert ke dolar. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu itu ada namanya developer exchange. Jadi kalian kalau bisa buat game, itu kalian bisa convert ke
ke si Devex itu Kak, ke developer exchange. Dari Roblox-nya ke developer exchange bisa jadi duit gitu. Itu cara aku balikin atau gajiin si teman-teman aku itu. Wow. Berarti semuanya online? Semuanya online. Berarti kalau misalkan ditanya kantornya di mana, itu Di rumah masing-masing. masing-masing. Karena emang kita ada yang kadang juga kerja di kafe ya, ada yang lagi di sekolah. Aku gitu sekolah kayak sambil VC-an sama mereka kayak ini gimana-gimana sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kalau pas kantor, aku kan masih umur 18 juga ya. Jadi kayak belum belum ada kewajiban untuk buat kantor selagi mereka kan di rumah masing-masing kan ada device masing-masing. Ada komputer, ada laptop mereka. Jadi kayak kantornya di rumah masing-masing gitu. Itu sih. Kalau di game sendiri nih, aku ngeliat ada tim SAR-nya. Iya. Itu terinspirasi dari mana kok bisa gitu? Oke, kalau tim SAR itu kan kita ada rintangan nih Kak. Ada rintangan di mana ada jurang gitu kan. Kan nggak mungkin kalau orang jatuh gak bisa naik lagi. Solusinya kan ada kalau misalkan di dunia sih kan tim SAR ya. Untuk orang-orang yang rescue orang-orang yang hilang atau mungkin kenapa-napa gitu kan. Nah, gitu kepikiran buat tim SAR karena itu Kak. Misalnya ada orang yang jatuh, itu kita ditolongin sama tim SAR gitu. Tim SAR itu dari tim? Iya, ada jadi kayak beli Game Pass gitu. Nah, dari Game Pass itu bisa jadi ini OIP modal untuk kita. Iya. Oke, berarti itu beli ya. Ya soalnya kan kalau misalnya semuanya jadi tim SAR kan jadi gak asik juga ya. Sama, aku tuh mikirnya gini, kan kadang main Roblox itu gendong. Iya. Kirain tuh tim SAR-nya loh, Nah, itu pakai kalau skin itu enggak? Kalau iya kita ada bajunya. Jadi ada baju 2D-nya, baju tim SAR gitu. Tim SAR terus ada mobilnya. Jadi caranya sih kita supaya orang-orang beli sini karena kan kita dapat kalau kakak beli tim SAR itu dapat tali Kak. Jadi kan kalau orang-orang jatuh kan ditarik pakai tali. Itu jadi kalau misalnya tim SAR gitu. Jadi kita semuanya ada gitu. Nah, tadi terakhir aku main, aku nyangkut nih. Itu bisa? Bisa. Bisa tim SAR? Bisa. Soalnya aku main nyangkut. Iya nyangkut, kalau nyangkut di bawah itu ditarik sama tim SAR bisa. Jadi tolongin gitu ya. Kan pasti kan ada banyak orang yang pengen jadi penolong gitu ya. Jadi kayak, ada yang butuh tolongan nggak? Kan di Roblox ada chatnya. Jadi kayak orang-orang pada butuh tolongan nanti ditarik sama tim SAR gitu. Caranya gimana? Caranya apanya nih? Cara klik tim SAR Tariknya. atau Oh, kalau tim SAR itu ada di bagian marketplace kita. Kita ada namanya tim SAR. Itu kita jual di harga 200 Robux, 100 Robux. Jadi nanti kalau misalnya kalau kalian beli, kalian masuk ke area tim SAR-nya, itu nanti bakal otomatis. Kalian bakal otomatis jadi tim SAR dan kalian bisa langsung otomatis dapat talinya juga. Jadi kakaknya kalau misalnya beli juga bisa langsung dapat talinya. Sama ada mediknya juga, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman darahnya habis, itu kalian bisa ditolong sama tim SAR gitu. cara manggilnya gimana? Itu lewat chat. Kalau di Roblox itu lewat chat. Jadi kan kayak kadang ada chat. Iya, lewat online. Oh, terus kata taunya kita udah beli itu, Heeh. apa ada tandanya nih? Wah, ini Kalau udah beli nih, harus ditolongin gitu. kalau ada tandanya kita ada. Jadi kalau misalnya teman-teman beli itu pasti diarahin ke si area kita ada area tim SAR ya. Kalian bisa langsung ke Nine aja. Kayak dimasuk aja ke areanya. Nanti kalian langsung otomatis ke tim SAR gitu. Kok gitu bisa di chat? Bisa. Jadi kayak misal teman-teman kayak aku gitu sempet lihat pas awal ada tim SAR itu kayak bang tolongin tim SAR gitu kan. Jadi kayak weh di mana info posisi langsung pada kedatang gitu. Nah, kalau ada anak muda nih yang mau ikut jadi developer kayak kalian ya, itu gimana caranya? Oke, kalau misalnya kalian pengen jadi developer itu udah pasti bisa. Yang pertama kalian itu belajar karena semua kan nggak mungkin instan ya Kak. Iya. Aku juga mulai dari SMP. Iya. Jadi nggak ada semua untuk jadi hal yang sempurna itu instan. Jadi kalian cukup belajar. Terus kalau aku sendiri sih kayak pakai metode kayak kalau misalnya ya tadi ya kalau mau jadi sesuatu yang bagus itu nggak mungkin instan. Semua itu berawal dari belajar kan. Berawal dari jatuh terus karena kalau jatuh di Roblox itu ibarat kayak gak ada mood, gak ada niatan Kak. Kayak males lah buat gini lah, paling nggak bakal jadi developer gitu kan. Nah bagi teman-teman kalian pokoknya terus berkembang aja, fokus ke passion kalian. Kalau emang kalian suka coding, kalian buat coding terus, belajar coding. Kalau emang kalian suka 3D modeling, kalian bisa belajar terus 3D modeling. Jadi nggak ada kata terlambat sih untuk belajar jadi developer gitu. Lalu apa arti ekspedisi buat kalian? Kalau ekspedisi bagi kita ya, kita kan itu kan ekspedisi kan lebih ke menjelajah ya, lebih ke mencari berpetualang gitu ya. Jadi itu sih kayak lebih menjelajah sih kalau dari Nas sendiri. Soalnya kan yang namanya gimana ya, kalau misalkan orang berpetualang gitu ya, ekspedisi itu kan biasanya orang-orang yang langsung terjun ke lapangan. Ini menarik banget soalnya kan kalian belum pernah terjun ke lapangan. Ekspedisi menurut kalian tuh gimana? Jujur dari aku tuh kayak lebih ke petualangan aja sih Kak.
Karena kan di Roblox ini kan juga petualang ya, mereka tuh ngeliatin beberapa titik untuk ke atas. Jadi kalau bagi kita sih petualang, karena aku juga belum pernah berekspedisi di dunia asli gitu. Gitu. Ada nggak sih rencana bikin gunung yang nggak realistis, yang kayak udah ada banyak gitu? Enggak. Enggak ya? Kita udah berkomitmen untuk tidak, karena dari Nusantara Expedition sendiri tuh emang game kita tuh udah temanya tuh udah alam. Gak mungkin kita buat hal-hal yang fiksi, karena dari Nusantara sendiri tuh akan terus mempertahankan keindahan alamnya, karena sesuai dengan game-game kita yang sebelumnya kak, kita nggak mungkin menghancurkan semua itu, karena kita juga pengen orang-orang Indonesia tuh tahu kalau harus ada studio yang membuat temanya alam. Karena sekarang di tema sekarang tuh banyak banget gunung-gunung yang nggak jelas, yang gunung-gunung udah lompat-lompat, tapi kita apresiasi mereka karena mereka juga belajar menjadi developer kan. Tapi kalau kita sendiri kita pengen terus temanya alam kak, nggak jauh dari itu sih. Menurut kamu ya, untuk yang tema-tema seperti itu yang tadi udah mulai aneh-aneh itu gimana? Kalau menurut aku sih penilaiannya cukup kecil sih. Karena ya tadi kita jadi ketumpuk kak. Ada gunung-gunung teman aku juga jadi kayak ketumpuk sama gunung-gunung yang bahkan sekarang udah ratusan kan. Oh, kayaknya mereka cepet banget bikinnya gitu. Mereka cepet banget karena kalau menurut aku sendiri sorry banget tapi agak effortless gitu lah buatnya gitu. Jadi sayang ya kalau misalkan kita udah bikin sulit yang udah realistis seperti Iya. pengaslinya, tiba-tiba wah ketumpuk sama yang Iya benar benar. Tapi pernah coba mainin gak sih? Belum pernah. Aku sendiri juga kalau aku sendiri sebagai player di Roblox atau sebagai developer, aku jarang main game Roblox ya. Jadi fokusnya ke Roblox Studio karena mungkin gak ada waktu banget sih untuk main di gamenya gitu sih kak. Cuma cari ramenya aja buat kontennya? Ya tuh. Oke. Lalu nih, kalau misalkan ya, ada nggak sih tapi tim kalian tuh yang kayak, ih kayaknya kurang ini nih, kurang itu tuh gitu biar seru? Oke Apa tuh? kalau kita tuh selalu open untuk berpendapat. Saya sendiri dan developer tuh selalu open. Kita selalu, bahkan saya sendiri sudah nanya kak kayak ke teman-temannya sendiri kayak ini kurang apa ya, kita suka kayak VC gitu kayak nanti tambahin aja terus atau enggak nanti tambahin ini. Jadi kita saling open, kita saling berbuka pendapat kayak siapa yang paling bagus gitu. Jadi kita selalu tarik opini dari teman-teman sih. Nggak mungkin saya kerja untuk diri saya sendiri nggak mendengarkan teman-teman saya sendiri. Jadi kayak saya selalu dengerin teman-teman, selalu butuh apa itu selalu saya buatin, karena saya sendiri juga yang buat map kak. Jadi mungkin ada developer lain yang mungkin bagian modeling aja, tapi sisanya saya selalu pegang semuanya gitu. Ada rencana bikin mappingnya nggak sih? Mapping kayak gimana? Kayak misalkan nih, kadang aku tuh kalau main nih, aduh ini ke kiri ke kanan, ini kiri kanan gitu. Oke. Oh ada petanya ya? Kalau peta sih kayaknya enggak sih. Soalnya kalau ada Emang peta, sengaja ya? iya, karena kalau ada peta kayaknya jadi jauh lebih gampang gak sih teman-teman? Apalagi kan kalau teman-teman main di HP atau di komputer kan jadi kelihatan itu ada waypointnya ya kalau misalnya ada peta ya. Jadi kayak kurang seru deh. Gitu sih kak. Oh ya, dari tadi kan kita ngobrol Kak ini sebagai apa ya, Dinas itu? Kalau di NES itu saya sebagai foundernya sama Oh. yang creator ya gitu kan. Jadi aku sebagai pemiliknya. Guys, ini yang punya NES masih muda banget. Jadi tuh waktu pertama kali ya, kirain tuh yang punya NES itu istilahnya kayak seumuran kita gitu, yang namanya udah menghasilkan game gitu ya. Ternyata ini masih muda banget dan mulainya juga pas SMP ya. Pas SMP. Tapi itu pas malah pandemi ya, Masuk pandemi di rumah aja. Jadi kayak di rumah. jadi gak keluar aku setahun gak? Wow. Gak keluar rumah setahun, gak boleh sama orang tua, jadi aku main Roblox belajar studio. Berarti sekarang umur berapa? 18. 18 tahun udah jadi foundernya NES loh. Hebat banget. Ada ini gak sih, ada rencana bikin game lain gak sih? Kita pasti ada. Kita banyak banget ide-ide baru kita yang pasti kita implementasikan nanti ke depannya. Kayak kita udah ada Ganes aja, kita juga pengen bikin yang bagian resort. Jadi kayak misalnya role play jadi pegawai di sebuah resort, misalnya di Raja Ampat ada villa nih kak. Nanti ada role play misalnya jadi resepsionis, jadi yang ngurus masak-masakan. Jadi apalagi ada yang benerin kayak apa home cleaning service gitu ya. Nah itu yang kita pengen buat yang jadi itu. Jadi kayak temanya tuh di resort tapi ada role play-nya gitu. Gitu. Pencapaian terbesar sampai sekarang ini yang dirasa wah Iya. itu apa? Masuk Twitter Roblox. Masuk ke Twitter resmi Robloxnya. Wow. Terpampang ya? Iya, ada fotonya juga. Kalau misalnya kalian pengen lihat itu ada muka saya di Twitter Roblox. Ada pokoknya di bagian di tanggal kemarin bulan Oktober.
Soalnya tuh nggak nyangka banget loh, tiba-tiba ternyata ya developer NES itu masih muda banget. Berarti pas lagi pandemi itu emang positif banget ya? Positif banget, karena banyak orang tahu kan. Karena di situ mungkin hanya hitungan ratusan aja kali orang Indonesia yang ke ranah Roblox Studio itu. Kalau sekarang kan udah banyak banget. Iya, karena kan kebanyakan mungkin anak-anak muda seumuran kamu kan pasti pas lagi pandemi ya main game, Iya, betul. apa gitu, tapi tuh nggak kepikiran gitu ya pengen bikin. Iya, Kenapa sih kok kepikiran gitu loh dengan umur umur segitu 18 tahun udah bisa menghasilkan? iya. Sebenarnya karena dulu tuh aku pengennya yang ini Kak, pengennya tuh kayak pengen cari hal yang baru, pengen belajar hal baru segala macam. Jadi kayak aku tuh bosan main Roblox aja, pengen buat game gitu sih. Awalnya iseng-iseng juga sih. Nah, ini berarti, dari awal itu pada dasarnya suka main game ya? Iya, aku suka main game. Main game konsol main juga nggak? Kalau konsol dulu aku main juga, kayak game-game kayak game balap gitu-gitu aku main. Tapi kalau dulu bagi teman-teman juga kalau misalnya pengen bangun kreativitasnya, itu dulu aku main Minecraft. Minecraft. Nah aku pikir gini ya, dulu pas tahu Roblox aku pikir itu Minecraft, ternyata beda. Ya, sebenarnya aku tuh belajar Roblox tuh sebenarnya basic ingin pengen bangun-bangun building itu kan sendiri sebagai builder ya, builder di studio-studio lain. Itu karena main Minecraft, Kak. Jadi kan Minecraft mungkin banyak orang yang ngeliat kayak, ah itu game apa sih kayak kotak-kotak. Tapi dulu bagi aku tuh sebuah membangun kreativitas otak kita, Kak. Karena aku juga dulu bangun-bangun brick by brick kan, satu-satu bangunin di Minecraft kan satu-satu ya. Nah di Roblox juga kurang lebih kayak satu-satu tapi udah jauh lebih advance gitu. Iya. Jadi berawal dari Minecraft gitu Kak. Kan karena di Minecraft juga mungkin lebih ke game kreatif gitu ya. Game-game yang buat suatu apa villa gitu-gitu itu bangun otak banget sih Kak. Jadi bagi aku itu bukan hal yang mungkin dikira orang kayak kayak bocah ya. Kayak kalau menurut aku itu ya itu belajar untuk mengunlock skill baru sih. Nah berarti emang tergantung anak-anaknya juga ya kalau Iya, untuk iya. main Minecraft kayak gitu. Nah, Hmm. untuk penilaian orang tua gimana? Oke, dulu sebenarnya ini cukup unik juga karena dulu orang tua aku tuh kayak pas tahu aku udah penghasilan itu kayak cukup curiga Kak. Oh. Kayak ini duit dari mana? Soalnya aku dulu pakai pemegang aku dulu dipegang orang tua banknya. Terus orang tua tuh suka marah-marahin aku kayak ini ngapain sih main game mulu kayak dulu tuh aku tuh nyampe kacamata ini karena main game Kak. Kalau nggak tahu, Enggak. tapi enggak. Jadi semenjak main game itu kacamata. Terus orang tuh Ini sekarang berapa? 2,5 sih aku nggak. Soalnya aku Dua. ya 2,5 karena aku pakai anti radiasi. Dulu tuh aku dimarahin orang tua kayak karena aku tuh main Roblox tuh dulu jadi kayak nggak berhenti berhenti terus marahin suruh makan Neville lupa makan tadi aku udah bilang terus pas tahu aku masuk ke studio itu mereka udah mulai kayak wah ternyata ada potensi juga terus dia juga dulu tuh sebenarnya Minecraft tuh dari orang tua aku gak terus aku dijajalin iPad aku di kayak main Minecraft kayak ikutin abang aku terus aku belajar terus dari situ ya orang tua sampai di titik ini bangga banget kak cuma bangga karena dia juga tahu anaknya tuh udah gak perlu dimanjain lagi. Aku udah gak mau minta uang jajan. Untuk kuliah tuh aku semua pure dari game. Jadi dulu tuh aku eh mungkin minta orang tua mulu. Kalau sekarang tuh aku udah gak perlu orang tua lagi. Maksudnya gak perlu orang tua dari segi finansial. Jadi kayak aku udah bisa manage uang. Terus di umur sekarang ya, kayak aku udah bisa manage uang. Terus dapet uang kayak orang tua aku tuh kayak kadang juga bingung gitu kayak kadang suka diuploadin di storynya kayak aku ke Bali kemarin dibayarin oleh Roblox itu mereka bangga banget. Jadi Roblox itu kemarin di Bali cukup mencari beberapa orang aja sih Kak. Jadi sebatas gitu. Nah, terus kalau misalkan orang tua ya, ini kan penghasilan sendiri, apa udah sendiri. Hmm. Udah dapat apa aja? Boleh nggak sih informasiin ke kita? Pengen tahu loh. Kalau apa aja ya? Aku sih nggak cukup banyak ya spend untuk hal mahal. Tapi lebih ke misalnya aku beli baju sendiri gitu-gitu sih Kak. Kayak misal beli properti apa buat di rumah di dekorasi. Terus yang paling penting sih komputer. Jadi komputer aku upgrade pakai duit sendiri gitu sih. Oh. Nah, kalau di aku sambil ini ya, sambil lihat nih, sebetulnya yang sedang terjadi di dunia pendakian ini kan banyak sekali misleading informasinya. Hmm. Mungkin nggak ya kalau kami menantang kalian buat game dengan kondisi yang mengharuskan pemainnya dalam keadaan siap fisik sebelum mendaki, ada nggak sih kayak gitu? Kalau siap fisik itu pasti. Misalkan nih, Hmm. mau main ke gunung A misalkan, oh kita harus nordic dulu, Iya, gitu-gitu. oke. Di Roblox sendiri ya?
Oke, kalau di Roblox ini sebenarnya udah ada teman-teman ya. Kalian kalau nggak salah namanya game Laut Laut. Jadi itu di Gunung Lawu, itu ada game yang mengharuskan orang-orang tuh mencari bahkan membeli ini Kak di warung gitu. Jadi beli bahan-bahan untuk survive. Oh. Jadi emang ada kayak gitu. Kayak mereka tuh harus ke warung, beli persiapan, beli minuman. Itu ada dari game teman saya. Itu kalian bisa cari Laut Lawu dari Nusa First kalau namanya. Jadi emang ada, tapi kalau misalnya kalian tantang kita pasti bisa sih. Bisa. Kayak orang-orang lari dulu mungkin harus kerjain quest ya, kayak misi gitu ya kayak. Itu Wah, bisa. ini jadi harus gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi kan tantangan. Nah, aku balik lagi nih. Masalah gunung yang horor. Mm. Kalau gunung yang horor ada nggak kayak ketempelan gitu-gitu? Itu gak ada sih. Tapi lebih kadang ada orang yang kayak trauma kali ya bahasanya. Kayak takut gitu sih Kak. Gitu. Gak ada sih kalau masuk ke tempelan. Nah, lo kan gak mungkin setannya ke tempel di layar kan gak mungkin. Iya, tapi aku ngeliat kayak ada ini ya, aus. Oh iya, ya kita juga mewajibkan orang-orang. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mati terus di gamenya, itu karena berarti kalian haus. Jadi kakaknya tuh harus minum. Dan di tiap pos itu kita naruh titik di mana orang bisa ranking minuman. Oh, Jadi kalau nggak minum tuh mati kan? jadi kalau misalnya mati itu bukan karena jatuh doang, Bukan karena jatuh. tapi karena kita kekurangan minum Iya. pun Itu bisa aja. itu jadi informasi juga kalau kalian mendaki kan kalian juga butuh ini ya, terisi dengan air kan mineral supaya kalian lebih jauh lebih fit gitu. Biar nggak dehidrasi ya. Nah, terus juga yang masalah tadi kan udah ada brand yang masuk ya, terus habis itu bisa pakai sunscreen. Iya. Kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen itu apa yang terjadi? Kulit jadi gelap. Gosong. Gosong. Iya. Jadi kitanya gosong. Iya. Aku belum nyobain tuh. Karena kan emang bener kan ya kali kan sebagai kakak yang udah sering ini. Tapi kan pasti butuh sunscreen gak sih? Soalnya kan kalau nggak pakai sunscreen matahari kan UV-nya bahaya. Jadi itu sebuah pengetahuan juga bagi teman-teman juga yang nggak tahu. Makanya diimplementasi di game gitu sih kan. Kira-kira dalam game tersebut ada nggak sih edukasi buat misalkan jangan buang sampah sembarangan? Oke, kalau dari segi itu sih kita belum ada ya. Tapi mungkin kalau misalnya itu juga sebenarnya informasi yang bagus juga Kak. Karena mungkin nanti kalau misalkan minum mungkin kalau botol habis itu misalnya dibuang di mana itu kan nggak mungkin kita buang di sembarangan kan ya. Itu bisa sih kita implementasi tapi untuk sekarang kita belum ada. Belum ada sih untuk tapi yang kita bisa pasti bisa. Selain harus minum, itu ada lagi nggak sih yang bisa ngebuat kita mati? Soalnya aku ngeliat kayaknya ada 3 apa 4 di list. Oke, kalau ada satu kan sebenarnya health. Health itu sebenarnya gak ada tapi untuk mengharuskan tuh minum Kak. Soalnya banyak orang-orang yang mungkin mati gitu terus mereka marah-marah kenapa mati itu karena kurangan cairan. Gak kepikiran ke situ. Gak kepikiran di situ, iya benar. Soalnya banyak orang yang informasi gitu kayak ini kenapa mati gitu. Jangan gamenya ngebug, error. Padahal itu mereka kurang minum. Nah, ini kan pas minum itu kan ada botol kita pegang zzz, gitu. Iya. Nah, itu tuh ada aku pikirnya salah satunya itu kalau misalkan ada hantu jus gitu di sini. Oh, nggak ada. Oh, Kalau hantu tuh random Kak. Jadi dia ngerandom gitu. Oh, jadi cuman buat Ya, nakut-nakutin kalau aja ada ya? hantu itu kalau misalnya ada kabut. Kalau ada kabut tuh berarti ada tanda-tanda ada hantu. Tapi itu nggak tahu bisa ada atau bisa nggak itu tergantung. Iya, jadi Jadi kalau emang ini ya, emang ngagetin aja. iya ngagetin aja. Benar. Nah, kalau boleh memilih nih satu kalimat untuk menggambarkan semangat Nusantara Expedition gitu. Berkembang sih kan. Kita pasti pengen terus berkembang sih. Kayak terus unlock semua hal-hal yang baru yang nggak ada di game lain. Kita pasti pengen dari Nusantara Expedition sendiri itu pengen bangun suatu hal yang bagus, yang bermanfaat juga untuk orang lain gitu kan. Pesan-pesan buat yang di rumah nih, buat generasi muda, ada nggak sih? Oke, kalau aku pesen sih pertama mungkin kalau umur sekarang kan orang-orang mungkin pengennya yang instan. Mungkin kalian jangan terlalu mengharapkan ke instan untuk hal yang tinggi ya. Kalian terus belajar sih yang penting. Untuk nggak belajar dalam edukasi aja, tapi dengan passion mereka masing-masing. Kalau mereka pengen jadi developer, ya mereka harus belajar sebagai developer di YouTube, di otodidak. Karena nggak bisa, ya kan tadi kan kita nggak bisa semuanya nggak bisa tiba-tiba langsung jadi orang yang tinggi itu nggak bisa. Harusnya tinggi dalam skill dan kreativitas tuh nggak bisa. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya kalian pengen jadi seperti kita sebagai dinas itu kalian terus yang penting belajar dalam passion mereka masing-masing sih. Kerja sama yuk. Boleh banget. Jadi guys, banyak banget yang kita dapat ya dari Kadianan karena di usia muda di usia muda ini udah bisa
menghasilkan sendiri dengan belajar otodidak pada saat pandemi dan bisa menghasilkan hal yang positif pada saat pandemi. Karena kan kebanyakan kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin, wah kebetulan nih kita lagi online ya, semua serba online, jadi kalau udah belajar tidur apa nggak apa gitu kan, main gamenya menghasilkan nih. Jadi buat anak-anak muda juga kita bisa belajar banyak dari Kak Denan. Kalau kalian mau maju bisa secara otodidak juga, biar gak nyusahin orang tua Iya. juga, bisa menghasilkan sendiri kayak gitu. Jadi banyak pelajaran. Kalau ada IG-nya nggak sih? Kita ada dari Nina sendiri, ada IG-nya Nusantara Vision Studio. Itu namanya sama, di TikTok juga ada, di IG juga ada. Ada ini nggak sih? Ada kayak buat Kursus gitu belum ada, tapi aku sebenarnya pengen, mungkin karena jadwal aku sekarang padat ya, tapi aku pengen banget cuma bagi teman-teman tuh bisa dari skill aku tuh bermanfaat untuk orang lain. Karena ya aku pengen coba adain kursus tapi gak usah bayar sih, lebih ke sharing-sharing aja. sharing-sharing aja. Iya. Tapi kalian baik banget nih, masih muda, open minded juga. Kalian yang mau coba gamenya ada di Nusantara Expedition Studio, dan itu di Roblox juga ada, udah banyak Iya, 6 ya, ada 6. 6 gunung. Nantinya akan ada juga yang lainnya, tapi agak berbeda. Mungkin resort ya, tentang resort ya. Resort ini. Oke, kita tunggu nih. Iya. Ya. Nanti kita akan coba kerjasama bareng sama Kak Dina Boleh, ya. boleh banget, boleh banget, boleh banget. Makasih. Iya Kak, thank you.